Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaya, kelas 5BM1R jurusan S1 Manajemen. Saya akan mencoba menjelaskan sedikit pertemuan keempat, yaitu tentang perbedaan e-commerce, marketplace, dan online shop. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya ya. Nah, sebelum masuk ke perbedaannya, kita masuk ke pengertiannya apa itu e-commerce, marketplace, dan online shop. Pertama, apa itu e-commerce? E-commerce atau electronic commerce adalah semua aktivitas jual beli yang pelaksanaannya dilakukan melalui media elektronik. Kedua, apa itu marketplace? Marketplace adalah sebuah wadah berupa website yang berfungsi untuk dapat menghubungkan penjual dengan calon konsumen melalui jaringan internet. Ketiga, apa itu online shop? Online shop adalah istilah yang digunakan untuk menyebut toko yang berjualan menggunakan jaringan internet. Perbedaan e-commerce, marketplace, dan online shop dapat dilihat dari beberapa faktor berikut. Pertama, biaya. Di marketplace dan online shop, Anda tak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, baik untuk mendaftar ataupun saat sudah berjualan di sana. Kecuali jika Anda ingin menikmati fitur-fitur premium yang disediakan oleh marketplace atau media sosial tersebut, misalnya Facebook ADS atau Instagram ADS. Sementara itu, Anda harus mengeluarkan sedikit uang untuk membeli serta memperpanjang domain dan hosting bagi website e-commerce, apalagi jika Anda menggunakan CMS toko online berbayar seperti Shopify. Tentu ada biaya ekstra yang harus dikeluarkan. Namun, jika Anda hitung-hitung lagi, sedikit uang yang Anda keluarkan itu bisa membeli manfaat jangka panjang yang tak dimiliki oleh marketplace dan online shop. Tak percaya? Yuk hitung-hitung sebentar. Katakanlah Anda membeli paket bisnis di Nia Ghoster yang berharga 85.724 per bulan. Paket hosting di Nia Ghoster, jika biaya 85.724 itu dibagi 30 hari, Anda hanya diharuskan untuk mengeluarkan uang sebesar 2.857 saja setiap harinya. Dengan jumlah yang bahkan masih kalah dengan biaya parkir di mall tersebut, Anda bisa merasakan berbagai manfaat yang tak didapatkan oleh marketplace maupun online shop sekalipun, seperti bisnis Anda akan lebih mudah ditemukan di Google. Calon konsumen lebih percaya dengan bisnis yang memiliki website e-commerce sendiri. Membuat website e-commerce milik sendiri bisa meningkatkan kredibilitas brand Anda meningkat. Brand awareness bisnis Anda. Jadi, mengeluarkan sedikit uang di awal untuk website e-commerce milik sendiri itu merupakan sebuah investasi jangka panjang. Bahkan bisa dikatakan kalau hasil yang didapat melebihi uang yang sudah Anda keluarkan. Yang kedua, tingkat kesulitan pembuatan. Membuat website toko online itu sebenarnya mudah dan cepat. Hanya saja, Anda tetap perlu belajar hal teknis seperti melakukan pemeliharaan dan optimasi website. Tepatnya, Anda harus mengoptimasi SEO, melakukan promosi, hingga memastikan website tetap aman dan responsif untuk diakses oleh pengunjung. Sementara di marketplace, apa yang Anda butuhkan sudah tersedia. Anda tinggal mendaftar, memasukkan barang, serta harganya, dan Anda sudah bisa mulai berjualan, semua dalam hitungan menit saja. Untuk online shop,
itu susah gampang, sebab media sosial utamanya bukan untuk berjualan, sehingga Anda harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu untuk berjualan di sana, seperti membuat Facebook Page atau merubah akun menjadi Instagram for Business terlebih dahulu. Ketiga, barang yang dijual. Perbedaan e-commerce dan marketplace serta online shop selanjutnya adalah barang yang Anda jual. Di website e-commerce, produk yang cocok untuk dijual adalah produk eksekutif yang tak mudah dicari, misalnya seperti produk kerajinan tangan Anda sendiri, camilan unik, atau barang-barang brand. Berjualan di marketplace bisa mempertimbangkan apabila Anda menjual barang-barang yang lebih umum dan biasanya dibeli dalam jumlah besar. Beberapa di antaranya seperti perlengkapan rumah, alat tulis, hingga barang elektronik beserta aksesorisnya. Sementara di online shop tak jauh berbeda dengan marketplace sebenarnya. Sama-sama berjualan barang-barang umum, namun dengan skala yang lebih kecil dan lebih ditunjukkan untuk konsumsi pribadi, misalnya produk kecantikan, pakaian, atau perhiasan. Keempat, promosi. Bisa dikatakan perbedaan e-commerce dan marketplace atau online shop paling ketara di bagian promosinya. Kenapa? Karena memiliki website e-commerce sendiri, berarti Anda juga harus mengurusi semua promosi dari website Anda tersebut. Sementara di marketplace atau online shop, promosi dibantu oleh platform tempat Anda berjualan. Promosi di website sendiri itu dari menarik trafik, mengumpulkan leads, promosi di media sosial, dan masih banyak lainnya. Anda harus bisa membuat strategi digital marketing yang optimal agar produk-produk di website bisa terjual. Kalau berjualan di marketplace, Anda bisa lebih bernafas lega sebab promosi lebih banyak dilakukan oleh marketplace. Hal itu karena sebagian penyedia tempat berjualan, marketplace ingin menarik trafik dan menjual produk di dalamnya sebanyak mungkin, sehingga secara tak langsung jualan Anda juga akan ikut dipromosikan. Anda menjangkau lebih banyak pengguna di marketplace tersebut. Beberapa di antaranya adalah fitur Power, Marsen, Tokopedia, dan Super Seller Bukalapak. Sedangkan untuk promosi di online shop hampir mirip dengan marketplace karena Anda juga tak punya kendali penuh di sini. Anda tinggal mengeluarkan uang sesuai budget yang tersedia dan memanfaatkan Facebook ADS atau Instagram ADS. Setelah itu, Anda tinggal menunggu fitur tersebut untuk menjangkau target pasar yang diinginkan. Promosi menggunakan fitur ini sangat bergantung dengan seberapa banyak budget yang Anda sediakan. Dari segi promosi, perbedaan online shop dan marketplace ini memang tak jauh berbeda. Anda sama-sama tak memiliki kendali penuh yang fleksibel layaknya website e-commerce. Di sisi lain, kebebasan yang ada dalam promosi website e-commerce membuat potensi marketingnya tak terbatas, sehingga jika dilakukan dengan benar, penjualan di website e-commerce bisa jauh melebihi dari marketplace dan online shop. Yang kelima, persaingan. Perbedaan marketplace dan online shop dari segi persaingan juga hampir mirip. Soalnya di marketplace dan online shop persaingan sama-sama keras, sebab ada toko lain yang juga menawarkan barang yang sama dengan yang Anda jual di platform. Bahkan
Kadang ada ratusan penjual yang menjual barang yang sama. Anda harus bersaing dari harga, kualitas, keamanan packing, hingga kecepatan pengiriman. Nah, persaingan yang sangat ketat ini membuat Anda susah mendapatkan pembeli karena banyaknya pilihan bagi calon konsumen. Sedangkan di website e-commerce, tak ada persaingan yang terjadi di satu website. Justru persaingan di sini terjadi dengan sesama website e-commerce lainnya untuk mendapatkan ranking pertama di hasil pencarian. Jadi, apabila Anda menjual barang tertentu membutuhkan brand awareness tinggi, bisnis yang Anda niche market seperti kerajinan tangan, website e-commerce menjadi tempat yang lebih strategis. Sebab, barang yang membutuhkan awareness tinggi bisa dengan mudah tenggelam di marketplace dan toko online. Hal tersebut karena ketatnya persaingan serta terbatasnya cara untuk meningkatkan brand awareness di sana. Sementara di website e-commerce ada banyak cara untuk meningkatkan brand awareness agar barang jualan Anda bisa menjangkau banyak orang. Keenam, jumlah penjualan. Di marketplace dan online shop, margin dari tiap penjualan itu lebih rendah apabila dibandingkan dengan penjualan di website e-commerce. Hal ini karena ketatnya persaingan yang terjadi sehingga Anda dipaksa menurunkan harga-harga untuk bisa bersaing. Oleh karena itu, jumlah penjualan yang harus Anda cetakkan di marketplace dan online shop harus sangat tinggi untuk bisa mendapatkan keuntungan yang memuaskan. Sementara di website e-commerce milik sendiri, Anda tak perlu susah-susah menjual barang-barang untuk mendapatkan keuntungan, sebab margin yang Anda peroleh dari tiap produk yang terjual bisa jauh melebihi di marketplace atau online shop karena persaingan yang tak seketat di sana. Apalagi jika produk Anda memang berkualitas dan tak dijual dimanapun. Ketujuh, kesetiaan konsumen. Seperti promosi, Anda tak punya banyak pilihan untuk menjaga dan meningkatkan kesetiaan konsumen di marketplace dan online shop. Apalagi bila ketatnya persaingan di sana, kesetiaan konsumen Anda bisa goyah apabila pesaing menawarkan diskon atau gratis ongkir. Di sisi lain, website e-commerce punya kemungkinan untuk meningkatkan kesetiaan pelanggan dengan menerapkan strategi customer retention. Kesetiaan pelanggan ini cukup penting loh, sebab berdasarkan penelitian, mempertahankan pelanggan lama itu lebih mudah dan lebih menguntungkan ketimbang mencari pelanggan baru. Dengan kata lain, Anda bisa mendulang keuntungan lebih mudah dengan konsumen lama, asalkan Anda memang menerapkan strategi menjaga kesetiaan konsumen dengan benar. Nah, strategi menjaga kesetiaan konsumen atau disebut dengan customer retention itu bisa Anda terapkan di website e-commerce milik sendiri, sehingga Anda bisa lebih tenang karena konsumen tak mudah lari ke toko sebelah. Kedelapan, kepercayaan. Untuk masalah kepercayaan bagi penjual baru, marketplace masih lebih baik daripada website e-commerce milik sendiri. Apalagi kalau marketplace tersebut merupakan marketplace besar yang memang sudah mempunyai reputasi baik. Untuk penjual yang baru saja membuat website e-commerce, membangun kepercayaan itu membutuhkan waktu yang tak sedikit.
Anda harus fokus dan serius dalam menetapkan strategi untuk membangun kepercayaan konsumen lewat website. Beberapa di antaranya seperti live chat dan menampilkan testimoni. Bagi online shop baru yang benar-benar memulai dari nol, kadang rasa kepercayaan bisa lebih lama dibangun daripada website e-commerce sekalipun, sebab rasa kepercayaan dilihat dari konten-konten tersebut, testimoni konsumen, hingga seberapa aktif Anda berinteraksi dengan followers. Namun, kalau Anda membuka online shop di akun pribadi yang sudah memiliki jumlah followers banyak, kepercayaan bisa dibangun dengan sangat cepat. Hal itu juga berlaku apabila membuat akun baru khusus untuk berjualan, tapi selalu aktif Anda promosikan di akun pribadi, sebab kepercayaan Anda sebagai penjual sudah terbangun dari reputasi akun pribadi tersebut. Yang kesembilan, pengumpulan data. Pengumpulan data yang lengkap mengenai bisnis Anda hanya bisa dilakukan di website e-commerce saja. Dengan menggunakan tools seperti Google Analytics, Anda bisa mengetahui demografi audiens, perilaku pengunjung, engagement, hingga sumber trafik website Anda, sehingga Anda bisa melihat dan mengumpulkan berbagai data yang Anda butuhkan. Perbedaan e-commerce dan marketplace data. Data bagi bisnis adalah salah satu hal penting yang harus selalu Anda pantau. Dari pengumpulan data, Anda bisa melihat performa bisnis secara keseluruhan, sehingga data tersebut bisa Anda gunakan untuk membuat strategi marketing pemasaran yang menyeluruh. Memang, di marketplace atau online shop juga memberikan fitur analisis data. Namun, hasilnya tidak selengkap dengan website e-commerce milik sendiri, sebab dengan website e-commerce, Anda bisa memanfaatkan banyak marketing tools yang bisa memberikan berbagai data dari berbagai aspek bisnis dengan mendalam. Nah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.